Pull! Oh! Ya! Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Nama saya Anissa Triana dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang cukup relevan di era sekarang, yaitu tentang kecerdasan buatan generatif dan bagaimana dampaknya terhadap seniman lokal di Indonesia. Kalau kalian pernah ngeliat gambar-gambar keren di internet dan ternyata dibuat oleh AI dalam hitungan detik, nah itulah yang akan kita bahas lebih dalam di sini. Jadi yuk kita mulai. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami apa itu kecerdasan buatan atau AI. Secara sederhana, AI adalah kemampuan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia, mulai dari memecahkan masalah sampai belajar dari data. Nah, dalam seni, ada yang namanya AI generatif. Itu adalah komputer yang bisa menghasilkan karya baru berupa gambar, teks, musik, bahkan video, hanya berdasarkan pola yang sudah dia pelajari dari jutaan data sebelumnya. Jadi, bayangkan saja seperti ini. Kamu kasih perintah teks ke mesin, terus mesin langsung bikin gambar sesuai permintaanmu. Menakjubkan sekaligus sedikit mengkhawatirkan, bukan? Sekarang, ada beberapa platform AI generatif yang populer saat ini. Yang pertama, ada Stable Diffusion. Ini bekerja mempelajari pola visual gambar. Lalu ada DALL-E dari OpenAI yang bisa bikin gambar realistis hanya kalimat deskripsi sederhana. Dan yang paling banyak dipakai saat ini adalah Midjourney, platform yang menghasilkan karya seni visual berkualitas tinggi hanya dari teks yang kamu ketik. Yang bikin AI ini berbahaya bagi seniman adalah dia dilatih dari dataset yang sangat besar. Misalnya, salah satu database yang berisi hampir 5,85 miliar pasang gambar dan teks dari internet. Jadi, kalau kamu ketik lukisan bergaya Avandi atau motif batik mega mendung modern, AI bisa langsung bikin gambar baru yang mirip, tanpa menyalin langsung, tanpa juga izin dari seniman aslinya. Nah, ini yang bikin persoalan hak cipta jadi sangat rumit. Untuk memahami masalah ini secara lebih dalam, kita perlu lihat dari sisi hukum dan teori yang relevan. Ada 6 yang saya gunakan dalam presentasi ini. Keenam hal ini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, konsep human authorship atau kepengarangan manusia. Secara tradisional, hak cipta itu hanya bisa diberikan kepada karya yang dibuat oleh manusia. Di Amerika Serikat misalnya, hukumnya jelas. Hak ciptanya hanya berlaku untuk karya yang merupakan ekspresi kreatif orisinal dari seorang manusia. Lalu, pertanyaannya, kalau gambar dibuat AI, siapa yang punya hak ciptanya? Mesinnya, orang yang nulis promptnya, atau tidak ada sama sekali? Ini masih jadi perdebatan besar di dunia hukum hingga hari ini. Lanjut ke Indonesia. Di sini, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sudah mengakui berbagai jenis ciptaan, termasuk seni batik dan motif-motif tradisional sebagai ekspresi budaya yang dilindungi hukum. Namun, yang jadi masalah, undang-undang ini belum secara tegas mengatur persoalan karya sebagai data pelatihan AI. Jadi, ada celah hukum yang bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan AI untuk belajar dari karya seniman tanpa harus minta izin terlebih dahulu. Selanjutnya, ada teori ekonomi kreatif. Menurut UNTAD, ekonomi kreatif adalah sektor yang menghasilkan nilai dari kreativitas, keterampilan, dan bakat manusia. Di Indonesia, sektor ini berkontribusi besar pada PDB nasional dan menyerap jutaan tenaga kerja. Seniman, desainer, pengrajin batik, mereka semua bagian dari ekosistem ini. Kalau AI bisa menghasilkan karya berupa dalam hitungan detik dengan harga yang jauh lebih murah, bayangkan dampaknya ke penghidupan para seniman kita. Selanjutnya ada dari Konvensi UNESCO 2003, UNESCO mendefinisikan warisan budaya tak benda sebagai praktik, pengetahuan, dan keterampilan yang diakui komunitas sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Dan ini yang perlu kita banggakan. Seni batik Indonesia sudah resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda.
oleh UNESCO sejak tahun 2009. Tapi pengakuan internasional saja tidak cukup kalau AI bisa mempelajari dan meniru estetika batik kita tanpa ada aturan yang jelas. Nah, ada satu kasus hukum yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu kasus Taylor versus Perlmutter di Amerika Serikat tahun 2023. Dalam kasus ini, pengadilan Amerika menegaskan bahwa hak cipta tidak bisa diberikan untuk karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh mesin, karena tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Keputusan ini penting sebagai referensi, termasuk bagi Indonesia dalam menyusun regulasi yang lebih baik ke depannya. Terakhir dari sisi landasan teori, ada teori disruptif teknologi dari Clayton Christensen. Christensen menjelaskan bahwa inovasi disruptif biasanya hadir sebagai sesuatu yang lebih murah dan lebih mudah diakses, lalu perlahan menggantikan produk yang sudah ada. AI generatif masuk persis dalam kategori ini. Bayangkan, dengan biaya langganan sekitar $10 per bulan, siapapun bisa menghasilkan karya visual berkualitas tinggi dalam hitungan detik. Sementara, seniman lokal butuh puluhan jam kerja untuk menghasilkan satu karya. Inilah inti dari ancaman disruptif yang sedang dihadapi para seniman kita. Sekarang, mari kita lihat perbandingan nyata. Di sini saya ambil contoh karya bergaya wayang Jawa. Yang pertama adalah gambar yang dihasilkan oleh Midjourney dibuat hanya dari kalimat prompt dalam waktu kurang dari 30 detik dengan biaya langganan $10 per bulan. Lalu di sisi lain, ada karya seniman lokal dari Yogyakarta yang terinspirasi motif wayang kulit. Dikerjakan selama 40 hingga 80 jam menggunakan kombinasi teknik manual dan digital. Dan dijual seharga 1,5 juta hingga 5 juta rupiah. Secara visual mungkin terlihat mirip, tapi nilainya jelas berbeda. Nah, kalau kita analisis lebih dalam, ada 4 perbedaan mendasar antara karya AI dan karya seniman lokal. Pertama, dari sisi makna budaya. Seniman lokal memahami aturan baku tentang proporsi, karakter, dan filosofi di balik setiap motif wayang, sementara AI hanya meniru tampilannya tanpa memahami maknanya. Kedua, soal nilai karya. Karya seniman itu bernilai karena keunikan, konteks budaya, dan otentitasnya. Sedangkan karya AI yang bisa diproduksi massal bisa menyebabkan devaluasi harga di pasar. Ketiga, keakuratan tradisi. Seniman terlatih mengerti kaidah baku proporsi dan karakterisasi tokoh. Sementara AI justru sering mencampur adukan elemen tanpa sensitivitas terhadap pakem budaya aslinya. Dan keempat, proses kreatif. Seniman melalui riset, eksplorasi teknik, dan refleksi personal yang mendalam. Sementara AI hanya memproses pola visual tanpa pengalaman nyata. Dari semua yang sudah kita bahas, ada 5 dampak utama yang perlu kita waspadai. Yang pertama, ada homogenisasi estetika. Karya-karya yang dihasilkan AI cenderung mirip-mirip karena berasal dari pola yang sama. 2. Erosi makna budaya. Warisan budaya kita bisa tergradasi menjadi sekedar estetika dekoratif tanpa makna yang sesungguhnya. Yang ketiga, ancaman keberlanjutan praktik tradisional. Jika pasar sudah dikuasai karya AI yang murah, praktik tradisional bisa kehilangan peminatnya. Yang keempat, krisis otoritas dan autentisitas. Siapa yang bisa dipercaya sebagai penjaga budaya jika siapapun bisa memproduksi karya bergaya tradisional dalam detik? Jadi, persoalannya bukan sekedar AI atau tidak, tapi bagaimana AI digunakan dan apakah ada aturan yang cukup kuat untuk melindungi seniman dan budaya kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, yang paling penting adalah memperkuat regulasi hak kekayaan intelektual, khususnya untuk karya budaya komunal. Karya tradisional tidak boleh bebas digunakan sebagai bahan latihan AI tanpa izin. Yang kedua, kita perlu meningkatkan literasi visual masyarakat, supaya publik bisa membedakan mana karya autentik yang punya makna dan mana yang hanya tiruan visual dari AI. Ketiga, seniman lokal perlu melakukan reposisi peran. Jangan hanya jadi tukang gambar. Jadilah penjaga makna, nilai, dan budaya filosofi budaya, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Keempat,
Alih-alih menolak AI sepenuhnya, seniman juga bisa memanfaatkan AI sebagai alat bantu dalam eksplorasi awal. Selama kendali kreatif tetap di tangan manusia dan tetap berpijak pada pemahaman budaya. Dan yang kelima, kita perlu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif secara keseluruhan, agar seniman lokal tetap punya keberlanjutan finansial yang layak. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir presentasi ini. Kesimpulannya, AI generatif adalah teknologi yang nyata, powerful, dan terus berkembang. Kita tidak bisa menolaknya begitu saja, tapi kita juga tidak bisa diam melihat seniman lokal dan warisan budaya kita terancam. Tanpa regulasi yang kuat, tanpa literasi yang baik, dan tanpa penghargaan terhadap makna budaya, AI bisa mereduksi kekayaan seni kita menjadi sekedar konten visual tanpa jiwa. Tapi, dengan pendekatan yang tepat, AI bisa menjadi mitra, bukan pengganti bagi para seniman lokal kita. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah menonton, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa!